Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan kembali materi kita yang alhamdulillah hari ini sudah masuk pada pertemuan yang ke-12. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang data. Jadi masih dalam pokok bahasan yang sama. Data dan metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Nah, di pekan lalu sudah saya ulangi lagi, saya sudah jelaskan tentang apa itu data dan jenis-jenis data di dalam penelitian kuantitatif. Pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan pada konteks metode pengumpulan data beserta instrumen-instrumen pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Sehingga yang menjadi fokus pembahasan kita pada pertemuan hari ini adalah tentang metode dan instrumen pengumpulan data. Jadi ada dua, metode pengumpulan datanya dan instrumen pengumpulan datanya. Ini akan kita bahas. Baik, kalau bicara tentang metode atau instrumen dan instrumen pengumpulan data penelitian kuantitatif, itu tentu ada yang berbeda, sangat-sangat berbeda tentunya di dalam metode atau dengan metode penelitian kualitatif. Kalau di kualitatif yang lalu sudah saya jelaskan, yang paling menonjol atau yang paling utama di dalam pengumpulan datanya adalah menggunakan instrumen metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Sementara yang menjadi instrumen penelitian utamanya adalah peneliti sendiri. Jadi yang membedakan itu. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, orangnya, si penelitinya. Metodenya bisa menggunakan observasi, bisa wawancara mendalam, bisa dengan FGD, dan juga dengan dokumentasi. Nah, ini yang akan tentu berbeda dengan kuantitatif, yang hari ini akan saya jelaskan apa saja metode dan instrumen penelitian kuantitatif. Kalau bicara metode pengumpulan datanya, secara definisi berarti teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Jadi, kalau bicara metode pengumpulan data berarti bicara teknik atau cara-cara apa yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sehingga nanti kalau Anda menulis proposal penelitian pada bab atau pada bagian di mana Anda akan menuliskan metode pengumpulan data, maka di situ Anda harus menuliskan cara apa yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data. Cara apa? Caranya yang pertama saya kumpulkan melalui observasi, melalui apa dan seterusnya, kuesioner dan seterusnya. Nah, kalau tadi itu adalah metode, lalu bagaimana instrumen penelitian? Nah, instrumen pengumpulan datanya atau instrumen pengumpulan itu alat bantu. Jadi kalau metode adalah cara untuk mengumpulkan data, instrumen adalah alatnya untuk mengumpulkan data. Kalau di dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah si peneliti sendiri. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu ada alat bantu yang dipilih, yang itu akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar supaya lebih mudah, lebih akurat, dan lebih terstruktur, sistematis ya. Agar lebih terstruktur, agar lebih sistematis, agar lebih mudah, maka menggunakan instrumen penelitian. Jadi sekali lagi, instrumen penelitian di dalam penelitian kuantitatif itu adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti di dalam kegiatan untuk mengumpulkan data penelitian. Kalau penelitian kualitatif, instrumennya tidak menggunakan alat bantu tetapi adalah si peneliti sendiri. Bantuannya cukup menggunakan pedoman-pedoman wawancara yang akan disusun oleh peneliti. Ya, seperti itu. Nah, data yang akan dikumpulkan oleh peneliti nantinya
itu akan digunakan untuk menguji hipotesis. Kalau ada hipotesisnya, maka data yang akan dikumpulkan nanti setelah akan diolah, dianalisis, dihitung, disajikan dalam bentuk perhitungan tabel atau menggunakan software tertentu, maka digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesisnya sudah tertuang di dalam proposal penelitian. Akan mau menguji hipotesis apa? Diduga tunjangan kinerja memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai, misalnya. Maka setelah data dikumpulkan, maka itu dijadikan sebagai dasar untuk menguji hipotesis. Kalau hipotesisnya ada. Karena ada yang memang penelitian kuantitatif tapi tidak menggunakan hipotesis. Atau menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Selain menguji hipotesis, data yang dikumpulkan dalam penelitian itu digunakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan di mana? Ada di rumusan masalah. Bagaimanakah kinerja pegawai pada kantor A? Maka data yang akan dikumpulkan nanti akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah tadi itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Bagaimana kinerja itu akan dijawab setelah data terkumpul. Atau untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Masalah itu kan kita kembali pada penjelasan di metode penelitian sosial sebagaimana yang saya katakan dulu, bahwa judul itu adalah bagian terakhir setelah menemukan masalah penelitian. Jadi judul penelitian bukan berangkat dari judul tapi berangkat dari masalah penelitian. Adanya sesuatu perbedaan antara seharusnya dan senyatanya. Tidak sesuai antara dasein dan dasolennya. Nah, dengan data yang akan dikumpulkan akan menjawab masalah penelitian. Masalah penelitian nanti kalau Anda sudah menulis proposal itu akan disajikan di dalam latar belakang penelitian. Apa yang menjadi masalahnya. Nah, hasil penelitian harus bisa menjawab masalah tadi yang sudah dituliskan. Jangan sampai nanti justru data yang dikumpulkan tidak dapat menjawab masalah penelitian. Nah, itu nanti akan yang jadi pertanyaan, masalahnya di mana? Sehingga tidak menemukan jawaban. Apakah memang tidak ada masalah tapi diada-adakan seolah-olah ada masalah supaya si mahasiswa bisa meneliti? Atau memang ada masalah tapi instrumen penelitiannya itu tidak valid, tidak tepat untuk dijadikan sebagai dasar mengumpulkan data penelitian. Jadi kalau salah dalam kuesionernya itu juga akan mempengaruhi terhadap data yang akan dikumpulkan. Jadi data yang dikumpulkan itu bisa keliru karena disebabkan kesalahan di dalam menyusun instrumen penelitiannya. Instrumen penelitiannya sudah tepat, namun karena sampelnya atau populasinya yang keliru. Bisa jadi. Atau juga bisa saja karena teori yang digunakan justru tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi topik atau variabel penelitian. Sehingga salah di dalam menentukan teori, maka salah juga di dalam hasil penelitiannya. Itu ya juga jadi penyebab-penyebabnya. Namun sekali lagi, metode data yang digunakan di sini akan dikumpulkan harus bisa menjawab hipotesis, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah penelitian yang dirumuskan di dalam rumusan masalah penelitian atau menjawab masalah penelitian. Dan yang pada akhirnya data tersebut akan digunakan sebagai dasar di dalam mengambil satu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Jadi peneliti nanti harus benar-benar jeli dan teliti di dalam menentukan metode dan instrumen penelitian. Sebab inilah yang menentukan. Oleh karena itu, data harus merupakan data yang baik dan benar. Jadi data itu harus data yang baik, data yang benar. Kalau tidak benar datanya, ya maka tidak akan bisa menjawab masalah penelitian, pasti akan keliru.
Jadi harus data yang baik dan data yang benar. Nah, agar supaya data yang baik dan benar bisa terwujud, maka instrumen atau alat bantu pengumpulan data juga harus baik dan benar. Kalau alat bantunya salah, ya tentu tidak akan menemukan data yang baik dan benar. Jadi data itu merupakan data yang baik dan benar untuk bisa menjawab masalah penelitian yang dirumuskan di dalam rumusan masalah penelitian maupun hipotesis penelitian. Nah, data yang baik dan benar itu berangkat dari instrumen atau alat bantu pengumpulan data yang baik dan benar. Jadi jangan mencari hasil yang baik kalau instrumen atau alat bantu pengumpul datanya ternyata tidak baik dan tidak benar. Menurut Ari Kunto mengatakan bahwa di dalam metode dan instrumen pengumpulan data penelitian kuantitatif, kalau Ari Kunto itu lebih cenderung ke kuanti, tulisan bukunya yang saya gunakan rujukan itu lebih cenderung ke kuantitatif, mengatakan bahwa ada 4 jenis metode pengumpulan data. Ada angket, ada kuesioner, wawancara, pengamatan, observasi dan dokumentasi. Nah, masing-masing punya jenis yang berbeda-beda ya. Masing-masing metode, jenis metode ada jenis instrumennya. Jadi kalau metodenya angket, instrumennya angket itu kuesioner ya. Bisa kuesioner, daftar pertanyaan atau daftar pernyataan, bisa daftar cocok checklist. Daftar cocok checklist ini ya kalau Anda mengecek barang kan sudah ada daftarnya. Daftar ini baik si rusak ya. Oh, barangnya sesuai dengan spesifikasi, cek, oke, sudah checklist. Berdasarkan jumlah sudah cocok, 2 lusin barangkali ya, oke. Kondisinya baik, rusak atau kurang baik misalnya, itu namanya daftar cocok ya, checklist, atau menggunakan skala. Yang kedua, bisa menggunakan wawancara. Metodenya wawancara, namun jenis instrumennya itu ada 2. Wawancara yang mendalam, wawancara mendalam ini pedoman wawancara atau interview guide ini. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada bentuknya seperti wawancara, tapi sebetulnya menggunakan pedoman wawancara berupa kuesioner. Jadi tidak lagi si responden disuruh untuk mengisi, tapi kita yang menceklis. Kita bertanya, dia bercerita saja, kita tinggal melihat apakah yang dia cerita ini ada beberapa jawaban di sini, ya tinggal itu yang kita simpulkan. Atau menggunakan daftar cocok ya. Sama kayak tadi kalau angket kuesionernya daftar cocok, kalau wawancara bisa daftar cocok. Kita bikin daftarnya sebanyak mungkin, lalu kemudian kita lihat bagaimana dia menjawab, lalu apakah itu ada di dalam sama dengan tadi ya, pedoman wawancara, mirip-mirip. Kemudian kita langsung menceklis. Tapi kalau pedoman wawancara kita anda tanya, Pak bagaimana dengan yang ini? Oh yang ini begini. Kita lihat pilihan jawabannya, oh ada ini. Yang mana yang tepat? Checklist atau silang. Tapi kalau daftar cocok ya biarkan dia bercerita, kita lihat daftarnya ada yang sesuai atau tidak. Ini pernah saya lakukan waktu saya turun penelitian di wilayah Batui. Menggunakan 2, satu pedoman wawancara yang dia bebas untuk kita bertanya kemudian dia jawab, kita lihat apakah ada jawaban tadi itu ada di dalam daftar pilihan jawaban dengan daftar cocok. Dia bercerita, saya melihat apakah ada kesesuaian. Ya kita wawancara, tanya-tanya. Kemudian nanti ada daftar cocok yang kita sesuaikan di dalam pedoman wawancara. Itu dalam penelitian kuantitatif seperti itu ada. Kemudian untuk jenis metode pengumpulan data secara observasi, yaitu ada 4 macam jenis instrumennya yang bisa digunakan oleh peneliti. Ada nanti melakukan penelitian, boleh menggunakan 4 ini, terserah salah satunya. Pakai lembar pengamatan, tidak Anda mau mengamati apa, lalu Anda sudah buat
lembar pengamatannya, tinggal Anda melakukan pengecekan. Mirip daftar cocok sebetulnya. Mirip, tapi tidak sama. Karena di daftar cocok tidak perlu Anda menulis, tinggal menceklis. Di pengamatan juga ada daftar cocok. Disiplin misalnya daftar cocok ini. Anda akan melihat disiplin jam 8 sampai jam berapa, jam masuknya. Kemudian Anda checklist kalau ini masuk jam sekian, checklist. Tapi kalau daftar lembar pengamatan Anda akan menulis apa yang terjadi ya. Atau menggunakan instrumen panduan pengamatan atau panduan observasi. Anda tinggal siapkan yang mana. Tetapi untuk pemula sebaiknya menggunakan daftar seperti ini. Tinggal dipilih mana yang lebih tepat. Apakah lembar pengamatan atau seperti apa? Atau panduan pengamatan atau panduan observasi. Tujuannya supaya memudahkan si peneliti untuk melakukan pengamatan. Jadi pengamatannya lebih terarah. Tidak nanti berpikir-pikir apa lagi yang saya mau cek ini, apa lagi yang saya harus melihat ini, apa yang saya harus amati. Tapi sudah ada penuntunnya, sudah ada rule-nya. Kemudian yang berikutnya ada metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Menurut Arikunto dalam bukunya Ridwan, yang dikutipnya Ridwan ini, bisa menggunakan daftar cocok atau tabel. Tabel ini macam-macam data kan, Anda bikin data, bikin tabelnya, dokumentasi. Nah, itulah beberapa metode dan instrumennya. Jadi ada metodenya, ada instrumen yang digunakan. Kalau dalam penelitian kualitatif, metodenya ada, instrumennya hanya penelitinya. Ini peneliti yang jadi instrumen. Kalau dalam penelitian kuantitatif tidak demikian. Nah, kita lanjut kepada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah sekali lagi sebagai alat pengumpul data. Alat pengumpul data. Instrumen itu alatnya untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Jadi dalam suatu penelitian, peneliti akan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian atau alat. Nah, instrumen penelitian ini adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh atau untuk mengelola dan menginterpretasikan informasi dari responden yang dilakukan dengan pengukuran yang sama. Jadi si peneliti menggunakan instrumen ini untuk apa? Untuk memperoleh informasi, untuk bisa menjelaskan, menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari responden dengan pola-pola pengukuran yang sama. Kenapa polanya sama? Karena satu instrumen digunakan oleh beberapa responden. Jadi pola pengukurannya sama. Tidak berbeda-beda. Nah, instrumen penelitian ini itu dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan pada penelitian yang lain. Jadi instrumen penelitian yang Anda rancang ini itu hanya memang digunakan untuk penelitian tersebut. Tidak digunakan untuk penelitian yang lain. Nah, kekhasan setiap objek penelitian ini menyebabkan seorang peneliti harus merancang sendiri instrumen yang digunakan. Karena setiap objek yang diteliti itu berbeda-beda. Ada keunggulan, ada keunikan, ada kekhususan sendiri-sendiri. Sehingga memang peneliti harus merancang instrumen yang akan digunakan. Variabelnya sama dengan penelitian yang lain, tapi bisa saja instrumennya berbeda karena tujuan penelitiannya yang berbeda-beda, sehingga kemudian tadi ini ada kekhasan setiap objek yang akan diteliti, ada berbeda-beda ya, tidak mungkin sama. Apapun variabelnya sama, pasti hal yang akan diamati berbeda. Responden berbeda, situasi berbeda, tujuan kadang berbeda, sehingga instrumen ini memang harus dirancang oleh peneliti agar supaya mampu untuk dijadikan dasar di dalam mengumpulkan data penelitian. Nah, susunan instrumen penelitian untuk setiap penelitian ini itu tidak harus sama dengan penelitian yang lain. Tidak harus sama mentang-mentang ya
dia punya itu saya ikut juga, tidak. Ya Anda sendiri nanti yang untuk menentukan. Jadi tidak harus sama. Ya nanti mentang-mentang karena si A pakai yang ini, saya juga harus yang itu juga. Ya, tidak boleh, tidak bisa demikian. Tidak demikian ya. Kalau demikian ya otomatis keliru. Keliru pemahamannya kita kalau kemudian kita berpikir bahwa harus sama di dalam menyusun instrumen penelitian. Nah, untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian, kita dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen dibuat sendiri. Dalam penelitian kuantitatif memang kadang kita menemukan ada instrumen baku yang sudah ditetapkan. Contoh, untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat, sudah ada Permen-Pan RB yang menentukan instrumennya. Bahkan indikatornya, instrumennya, bagaimana cara analisis datanya, cara mengolah datanya, menginterpretasikan datanya, itu sudah ada dalam keputusan menteri. Permen-Pan RB. Kalau khusus bicara tentang indeks kepuasan, jadi untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, tentang suatu pelayanan, yaitu bisa menggunakan alat ukur itu. Nah itu yang nanti akan dilihat ya. Kalau ada yang baku ya silakan, tapi kalau instrumen yang tidak ada ya Anda buat sendiri. Instrumen yang telah tersedia pada umumnya adalah instrumen yang sudah dianggap baku untuk pengumpulan data variabel-variabel tertentu ya. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa ada terkadang sudah ditentukan instrumen penelitiannya yang baku. Nah, apabila demikian sudah ada, jika instrumen bakunya memang sudah ada, sudah tersedia untuk suatu pengumpulan data, maka kita langsung saja menggunakan instrumen itu. Nah, peneliti langsung saja menggunakan instrumen itu dengan ketentuan bahwa teori yang dijadikan landasan penyusunan instrumen tersebut harus sesuai dengan teori yang diacu di dalam penelitiannya kita. Jadi nanti kalau Anda mau pakai yang ketentuan baku, Anda harus lihat teorinya mesti sama. Jangan teorinya berbeda, instrumennya yang sama, itu salah. Jadi mesti Anda mengikuti ketentuan baku yang sudah ditetapkan. Kalau ketentuannya seperti ini, alatnya apa, analisisnya bagaimana, itu sudah ada ketentuan bakunya. Bahwa cara menghitungnya, menganalisisnya, menginterpretasikannya sudah ada. Itu harus diperhatikan. Nah, ini semua harus dilihat karena kalau yang baku sudah ada ketentuannya. Nah, selain itu juga kalau konstruk variabel yang diukur oleh instrumen juga sama dengan konstruk variabel yang hendak atau yang akan Anda ukur dalam penelitian kita, maka ini sangat memudahkan bagi kita untuk menentukan. Kenapa? Karena sudah ketentuan yang sama, tidak perlu lagi untuk diubah beberapa yang lain. Tetapi kalau Anda menemukan ada perbedaan, Anda mesti lihat, jangan sampai nanti instrumennya sama, ya ketentuan-ketentuan lain yang diatur di ketetapan baku Anda tuh justru tidak gunakan. Kalau tidak tersedia instrumennya, memang harus Anda buat sendiri. Tidak boleh Anda tidak buat sendiri, harus Anda buat sendiri. Hanya kelebihannya, kalau instrumen yang sudah dibakukan, Anda tidak perlu lakukan uji validitas lagi instrumennya. Tetapi kalau yang Anda buat sendiri, otomatis harus diuji instrumennya. Nanti akan saya jelaskan pekan depan ya, tata cara menyusun instrumen penelitian dengan validitas dan reliabilitasnya ya. Baik, kegunaan instrumen penelitian antara lain, yang pertama sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Jadi kegunaan di sini ya, itu sebagai alat untuk mencari informasi. Jadi informasi yang diperoleh itu melalui kuesioner. Jadi tercatat di dalam kuesioner. Instrumen ini, kuesioner ini, instrumen-instrumen yang digunakan nanti apakah kuesioner atau yang lainnya, itu dijadi sebagai alat untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Jadi responden menyampaikan informasinya lewat instrumen yang diberikan. Yang kedua sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Jadi kalau nanti Anda melakukan
penelitiannya adalah wawancara mendalam menggunakan kuesioner itu atau menggunakan checklist. Nah, itu sebagai alat untuk mengorganisasikan supaya tidak terarah ya. Kemudian yang ketiga sebagai atau yang terakhir kegunaannya sebagai alat untuk alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Jadi atau alat evakuasinya. Jadi sebagai alat untuk kemudian melihat performa kerja staf peneliti. Kenapa? Karena sudah ada instrumen yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, menyusun instrumen penelitian itu sendiri, bagaimana caranya? Nah, dalam penyusunan instrumen penelitian, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa kalau Anda membuat kuesioner, maka kuesionernya itu bisa berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden atau bisa juga dalam bentuk pernyataan. Bisa pertanyaan, bisa pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai objek yang sedang akan diteliti. Bisa pendapat, bisa tanggapan, ataupun misalnya dirinya hal-hal lain yang bisa nanti dilihat di teknis penyusunan. Jadi bisa pernyataan, bisa pertanyaan untuk meminta tanggapan dan pendapat. Nah, sebagai suatu instrumen penelitian, maka pertanyaan atau pernyataan yang akan dibuat, yang akan disusun tersebut tidak boleh menyimpang dari apa yang akan dicapai oleh peneliti. Jadi apa yang akan jadi tujuan penelitian, ya itulah yang akan menjadi apa yang harus dicapai. Jangan sampai keluar dari apa yang ingin dicapai. Yang tentu tercermin kalau ada hipotesis yang tertera di dalam hipotesis penelitian. Jangan sampai nanti yang mau ditelitikan lain, yang Anda mau buat lain. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena memang daftar pertanyaan atau pernyataan ini yang akan diajukan itu memang harus bersifat sangat-sangat rinci dan strategis supaya bisa mampu menyaring informasi yang akan dibutuhkan oleh responden. Jadi memang harus spesifik. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah pertanyaan atau pernyataan yang diajukan itu harus jelas supaya orang bisa memahami apa yang akan ditanyakan di situ atau apa yang dinyatakan di situ. Jangan samar-samar. Gunakanlah kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh responden. Jadi kita juga harus melihat respondennya. Responden kita siapa? Kalau responden kita orang-orang kantoran, pertanyaan atau pernyataan teknis sekalipun pasti akan bisa dijawab. Tapi kalau masyarakat, publik yang orang-orang tidak mengetahui secara lebih spesifik, tentu ketika Anda buat pernyataan atau pertanyaan, ya mereka pasti tidak akan bisa menjawab. Kalaupun menjawab, ya mereka juga tidak menjawab secara tepat. Kenapa? Karena ya mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa yang Anda tanyakan. Sehingga menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh si peneliti, oleh si responden supaya tidak keliru. Jadi Anda yang harus perhatikan jangan sampai nanti Anda melakukan interogasi di dalam penelitian. Jadi, tujuannya hanya untuk mencari informasi saja dari responden. Sehingga benar-benar harus perhatikan apakah pernyataan atau pertanyaannya memang bisa dipahami. Nah, tinggal dipilih apakah pertanyaan atau pernyataan instrumennya itu tertutup atau terbuka, ataukah gabungan keduanya. Tinggal dilihat. Nah, kemudian syarat instrumen penelitian. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa syarat kriteria penampilan instrumen yang baik ya, yang digunakan untuk mengontrol atau mengukur variabel penelitian. Apa saja itu? Yang pertama, akurasi. Jadi harus akurat, instrumennya harus akurat. Kalau akurat berarti harus valid instrumennya, harus sahih. Validitas valid itu kan bicara tentang kesahihannya. Harus dilihat apakah benar-benar
instrumen ini dapat mengukur apa yang akan diteliti. Jangan sampai tidak bisa mengukur apa yang diteliti. Sehingga betul-betul harus diperhatikan, dilihat, diuji akurasinya agar supaya benar-benar bisa digunakan. Jangan sampai tidak bisa digunakan. Yang kedua, presisi. Presisi. Nah, ini berkaitan erat dengan keandalan, reliability. Jadi harus bisa diandalkan. Instrumennya emang betul-betul harus bisa diandalkan. Jadi instrumennya memang harus mempunyai presisi yang bagus, yang baik, agar supaya dapat menjamin bahwa inputnya sama, memberikan output yang selalu sama. Bisa di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja instrumen ini akan digunakan memberikan hasil yang konsisten, yang sama. Sehingga instrumennya juga harus baik agar akurasi presisinya baik. Jadi ukurannya di situ. Instrumennya harus bagus agar supaya akurasi dan presisinya juga baik. Yang ketiga, harus sensitif, ya, kepekaan. Kalau tidak peka, maka sulit nanti penelitiannya akan menemukan hal-hal yang menjadi bagian yang sangat dibutuhkan. Jadi penelitian ini mengetahui adanya perubahan terhadap variabel-variabel tertentu, maka membutuhkan instrumen yang dapat mendeteksi besarnya perubahan-perubahan itu. Supaya benar-benar bisa digunakan untuk melakukan pengukuran. Kalau tidak memadai, maka akan sulit untuk melakukan pengukuran dengan tingkat yang akurat. Ini yang harus diperhatikan oleh si peneliti ketika membuat instrumen penelitian. Berdasarkan jenisnya, sebagaimana yang sudah dikatakan di awal tadi, menurut Ari Kunto, jadi ada beberapa jenis instrumen penelitian yang kuantitatif. Observasi, saya kira Anda sudah tahu. Anda akan melakukan pengamatan di sana, pengamatan secara mendalam tentang apa-apa yang nanti harus benar-benar diperhatikan supaya Anda bisa mendapatkan jawaban informasi yang tepat. Yang pertama adalah Anda melakukan observasi. Apa itu? Pengamatan secara langsung. Jadi observasi itu adalah pengamatan yang secara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Bisa dengan alat-alat tadi, instrumen-instrumen yang sudah dikatakan di awal menurut Ari Kunto, supaya memudahkan peneliti untuk melakukan pengamatan. Ada yang disebut dengan angket atau kuesioner. Itu bisa bentuk pernyataan atau pernyataan yang tertulis yang digunakan untuk apa? Untuk memperoleh informasi dari responden, baik kuesioner atau instrumennya digunakan secara tertutup maupun secara terbuka. Kemudian wawancara atau interview. Nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk bertukar informasi, tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan tentang hal-hal atau topik-topik yang menjadi bagian yang ingin diteliti. Apakah contoh saja tentang latar belakang kepemimpinan, ya, atau tentang sikap dan pendapat tentang sesuatu hal, ya, melalui interview untuk pendalaman. Jadi supaya nanti apa informasi yang didapat di data kuesioner bisa didalami juga boleh, ya, kembali kepada penelitinya untuk mengembangkan. Kemudian dokumentasi. Ini dokumentasi ini itu dokumen-dokumen tertulis, ya, dokumen-dokumen tertulis yang sudah ada sebetulnya di tempat-tempat penelitian, data statistik lah atau macam-macam, ya, dokumen-dokumen tertulis.
bisa peraturan-peraturan perundang-undangan, notulin rapat, hasil laporan instansi atau apa bentuknya ya, macam-macam dokumen-dokumen itu dokumen. Dokumentasi itu asal katanya dokumen. Yang terakhir menggunakan tes atau sederet pertanyaan atau latihan atau alat-alat lain yang digunakan untuk mengukur. Nah, itu biasanya digunakan di dalam untuk mengukur kemampuan, keahlian misalnya, intelijensi, kemampuan, kecerdasan seseorang. Itu biasanya dipakai orang-orang pendidikan untuk mengukur kalau metode pembelajaran menggunakan ini bagaimana hasilnya. Atau orang-orang psikologi untuk melakukan penelitian. Nah, itu tes dengan tes. Salah satu juga jenis instrumen penelitian kuantitatif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang teknik menyusun instrumen penelitian. Lebih spesifik lagi kepada menyusunnya, menyusun instrumennya, dan bagaimana untuk menguji keabsahan validitas dari data penelitian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi terima kasih. Syukran jazakumullahu khair. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung melalui grup yang sudah ada untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Sekira itu yang sekali lagi terima kasih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.